따뜻하네. Film dibuka dengan memperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Deoki. Dia merupakan seorang gadis lugu yang bekerja di taman wahana tersebut. Sedikit info, jadi Deoki dibesarkan oleh seorang single parent yang mengidap tunabicara. Deoki sendiri merupakan gadis baik yang sangat mencintai ibunya. Scene kemudian berpindah pada seorang pria yang bernama Haikyu. Ia merupakan seorang profesor yang mengajar di universitas. Namun ia harus dipindah tugaskan untuk mengajar di sebuah desa kecil. Karena sang profesor telah dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap salah satu mahasiswanya. Oleh karena itulah dirinya dihukum dan diskor dari universitasnya. Setelah tiba di sana, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Deoki. Dan terlihat Deoki seperti tertarik dengan Haikyu. Kemudian Deoki pergi begitu saja. Sementara Haikyu mendatangi kelas yang mana di sana ia akan mengajar murid barunya. Dan terlihat murid-muridnya anjir udah pada tua semua, kampret. Di sana ia mengajarkan bagaimana cara membuat novel dengan baik. Oke, sedikit info. Jadi selain dosen sastra fiksi, ia juga merupakan seorang penulis novel. 네, 늙으면 글 못한 얘기밖에 안 나오겠죠. 여기 계신 어르신들 Pada keesokan harinya, Haikyu pergi ke sebuah taman untuk sekedar keliling desa. Dan di sana ia kembali bertemu dengan Deoki. Akhirnya mereka saling berkenalan. Haikyu mengatakan bahwa dirinya dosen baru di daerah ini, di mana ia mengajarkan dalam hal membuat cerita novel. Seketika itu juga Deoki berkata bahwa dirinya tertarik untuk mengikuti kelas tersebut. Dan dari sinilah awal mula kedekatan mereka. Keesokan paginya saat Haikyu masuk untuk mengajar, di sana terdapat Deoki yang mulai ikut dalam kelasnya. Padahal di antara semua murid-muridnya hanyalah Deoki yang masih muda. Dan faktanya, ia mengikuti kelas tersebut bertujuan untuk lebih dekat dengan si Haikyu. Setelah selesai mengajar, Haikyu pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun dari arah belakang, Deoki terlihat mengikuti si Haikyu. Dari sinilah Haikyu tampaknya mencium ada benih-benih cinta yang tumbuh pada diri Deoki. Di lain waktu, Haikyu mengajak Deoki untuk makan malam. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja anak Haikyu menelpon dirinya. Ia bernama Cheongyi. Ia menanyakan kapan Haikyu akan pulang, karena kondisi istri Haikyu sekarang terus-terusan menangis. Oke, sedikit info. Jadi Haikyu sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak. Atas tuduhan yang menimpa si Haikyu, membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. 오늘 오면 안 돼? 아빠가 갈게. Ia menjelaskan kepada Deoki bahwa istrinya meminta untuk segera pulang ke kota Seoul. Namun Deoki sepertinya tidak memperdulikan status pernikahan si Haikyu. Kemudian Deoki mengantarkan Haikyu ke stasiun bis. Tapi saat baru saja jalan, Haikyu tiba-tiba memberhentikan bisnya. Kemudian ia mengajak Haikyu untuk kembali ke rumahnya. Dan ternyata Haikyu seperti sudah mulai suka dengan kecantikan Deoki. Lantas ia pun rela membatalkan kepulangannya demi cinta barunya. Di scene ini Deoki mempasrahkan semua tubuhnya kepada Haikyu. 니네 아빠 또 여자랑 봐. 아빠 오늘 온대. Scene berpindah pada keesokan harinya, di mana ia baru saja selesai mengajar di kelas tersebut. Secara tidak sengaja, ia kembali bertemu dengan Deoki. Lantas Haikyu pun mengajak Deoki untuk pergi ke sebuah taman wahana. Malam-malam lagi anjir. Kemudian mereka berdua menaiki roller coaster. Dan dari sinilah ia memanfaatkan suasana dengan sebaik-baik mungkin. Pantas aja anjir ngajak ke taman wahana malam-malam, ternyata ada hal yang menyogongkan di balik batu, kampret. Tapi ternyata esek-esek mereka ternyata diketahui oleh seorang pria tua. Keesokan paginya, pria tua yang menyaksikan Haikyu dan Deoki sedang menggali lubang. Lantas ia pun menceritakan kejadian di waktu malam. Di saat yang bersamaan, ibu Deoki mendengarkan obrolan mereka. Dari sinilah ia merasa sangat kaget dan tidak percaya, karena Deoki yang ia besarkan menjadi wanita baik dan akhlakul karimah sudah berani main kotor demi mengejar cinta. Sementara mereka berdua tampaknya sering menghabiskan waktunya bersama-sama. Ya bisa dibilang udah pacaran lah ini. Bahkan mereka juga sering melakukan pembongkaran goa. Setelah mereka
beres ngadul yang Cipabang, tiba-tiba saja teman Hakyu meneleponnya dan temannya meminta ia bertemu di sebuah kafe. Ketika teman Hakyu yang sesama dosen di Seoul datang dan menemuinya di sebuah kafe, temannya memberitahu Hakyu bahwa dia sudah bisa kembali lagi mengajar di universitasnya dikarenakan tuduhan asusila yang diberikan kepadanya telah terbukti salah. Hakyu kemudian pulang dan membereskan semua barang-barangnya. Namun saat ia sedang membereskan barangnya, tiba-tiba saja Deoki datang menemuinya. Deoki kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Hakyu yang mendengar hal tersebut, ia benar-benar dibuat kaget. Ternyata Hakyu lupa mengangkat batangnya. Parah kampret. Tak ingin mengambil resiko, ia pun mengajak Deoki ke sebuah klinik. Tujuannya untuk menggugurkan calon bayinya. Setelah melakukan aborsi, Hakyu membawa Deoki kembali ke tempat tinggalnya, bertujuan agar Deoki bisa beristirahat pasca aborsi, dan supaya orang-orang tidak mengetahui kejadian ini. Kemudian Hakyu kembali ke kota dan bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Setelah beberapa hari di kota Seoul, ia kembali mengajar di universitasnya. Namun tiba-tiba saja ia bertemu Deoki di universitas tersebut. Dan tujuan Deoki datang ke tempat ini tidak lain untuk menemui Hakyu. Deoki mengatakan agar Hakyu kembali pada dirinya dan memberitahu istrinya mengenai hubungan mereka. Namun Hakyu menyuruh Deoki untuk kembali pulang ke rumahnya karena ia merasa sangat sibuk sehingga tidak bisa membicarakan hubungan ini. Selain itu, keadaan istri Hakyu yang masih sakit, ia takut akan membuat istrinya kembali drop. Kemudian ia berjanji kepada Deoki bahwa ia akan menemuinya lagi. Scene berpindah di kemudian hari. Pada saat malam hari, terlihat Deoki sedang menggoreng ikan. Di waktu yang sama, ia melihat kedatangan Hakyu ke rumahnya. Lantas Deoki pun langsung menghampiri Hakyu dan meninggalkan kompor yang masih menyala. Sebelumnya, Deoki mengira bahwa Hakyu akan menikahinya. Namun ternyata Hakyu malah memberi sejumlah uang agar Deoki tidak mengusik kehidupannya lagi. Karena ia takut ketahuan universitas bahwa ia telah menjalin hubungan gelap dengan Deoki. Deoki yang merasa kecewa, ia pun menolak uang tersebut karena ia benar-benar tulus mencintai Hakyu. Namun Hakyu hanya menganggap Deoki sebagai kekasih kala gabut saja. Mana janji kamu? Mana janji kamu yang kamu bilang kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku? Mana janji kamu, Ninggo? Mana janji kamu? Sakit bagong, nasib bude, dek. 까지 증거 다 밝혀줄 거봐. 진짜 가고 조용해. Hingga akhirnya ia memohon kepada Hakyu agar tidak meninggalkannya. Tapi Hakyu bersikeras menyuruhnya untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Saat mereka sedang berdebat, Hakyu menerima telepon dari anaknya dengan mengabarkan kondisi ibunya, di mana sekarang kondisi ibunya sedang mengurung diri di kamar dan tidak keluar terus-menerus. Di saat yang bersamaan, Deoki melihat rumahnya yang telah terbakar. Hal itu diakibatkan oleh kompor yang ditinggalkannya. Ia pun langsung nekat masuk ke dalam rumah, dikarenakan ibunya masih berada di dalam rumah tersebut. Namun saat di dalam, ibunya terjebak dan menyuruh Deoki untuk keluar. Pada akhirnya, ibu Deoki pun meninggal. Setelah kejadian itu, Hakyu langsung bergegas kembali pulang ke rumahnya. Saat setelah sampai di rumahnya, ia langsung memeriksa istrinya dan ternyata istrinya tewas karena bunuh diri. Scene kemudian beralih 8 tahun setelah kejadian tadi. Di sini, Hakyu telah sukses atas penjualan karya novelnya. Namun semua uangnya hanya dihabiskan untuk bersenang-senang saja. Akan tetapi, kesuksesan Hakyu harus diiringi dengan satu penyakit, di mana ia mengalami gangguan pada penglihatan matanya. Di sini juga anaknya sudah tumbuh besar menjadi gadis remaja, yang mengatakan akan pergi ke rumah sebelah untuk menemui tetangga barunya. Lalu Hakyu pergi ke sebuah klinik untuk memeriksakan matanya, dan dokter tersebut mengatakan bahwa ia akan mengalami kebutaan. Beberapa hari kemudian, tetangga barunya tersebut datang ke apartemen Hakyu. Di sana ia menanyakan keberadaan si Cheong-yi, dan ternyata itu adalah Deoki. Deoki di sana berpura-pura dengan nama samarannya, akan tetapi ia tidak mengetahuinya, dikarenakan penglihatannya sudah tidak jelas. Deoki lalu bertemu dengan Cheong-yi, dan ia meminta izin untuk membantu ayahnya menyelesaikan novelnya. Saat sedang membantu menuliskan novelnya, Deoki mengatakan bahwa dirinya kenal dengan seorang dokter yang hendak untuk mengobati matanya Hakyu. Deoki langsung membawa Hakyu pergi ke dokter tersebut. Dan ternyata dokter tersebut adalah teman Deoki, di mana mereka telah bekerja sama terlebih dahulu. Dokter itu pun menawarkan Hakyu untuk mengoperasi matanya, namun operasi itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Saat mereka pulang, Hakyu mengatakan kepada Deoki untuk mengantarkannya ke tempat kasino, karena ia berpikir di tempat tersebut mungkin ia bisa mendapatkan uangnya untuk membiayai operasi matanya. Saat bermain judi, Hakyu tidak pernah menang sehingga membuat uangnya habis. Deoki mengatakan agar Hakyu menghutang uang di tempat itu. Tujuannya ia agar bisa bermain lagi. Hakyu lalu meminjam uang dan menandatangani perjanjian hutang tersebut. Di sini juga terlihat bahwa si Deoki lah yang telah merencanakan itu semua. Bahkan ia bekerja sama dengan penjudi lain di tempat itu. Setelah beberapa hari, orang tersebut datang untuk menagih hutang. Namun Hakyu belum memiliki uang untuk membayarnya. Orang itu pun memberikan Hakyu pilihan, di mana ia mengatakan agar Hakyu memperkerjakan anaknya kepadanya.
dan mengatakan Hakyu akan diberikan uang untuk mengobati matanya. Hakyu yang menyayangi anaknya, ia pun langsung menolaknya sambil emosi. Akan tetapi ia dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Orang itu pun akhirnya berhasil membawa Cheong-yi pergi. Di sini terlihat si Deoki tersenyum dikarenakan rencana balas dendamnya telah berhasil. Scene berganti memperlihatkan Cheong-yi. Di sana ia baru sadar di sebuah kapal dengan orang-orang yang telah membawanya. Saat itu juga orang-orang tersebut menceritakan semuanya bahwa Deoki lah yang telah merencanakan ini semua. Scene berpindah 6 bulan kemudian, Deoki telah tinggal bersama Hakyu. Ketika mereka sedang makan, Deoki menceritakan semuanya kepada Hakyu bahwa dialah yang telah merencanakan semua itu, di mana ia bermaksud untuk membuat Hakyu menderita. Namun Hakyu tidak mengerti dengan ucapannya. Walaupun berniat untuk membalaskan dendam, Deoki masih saja bisa mengurusi Hakyu. Jadi kesimpulannya di sini ia masih mencintai Hakyu. Keesokan harinya mereka pergi keluar untuk mencari angin segar. Saat berada di sebuah tempat, tiba-tiba saja datang Cheong-yi yang menghampirinya. Ia pun menyapa Deoki dan ayahnya. Serentak itu membuat si Deoki terkejut, dan mungkin Deoki berkata mengapa ia bisa berada di sini. Setelah mereka pulang ke rumah, Cheong-yi menceritakan semuanya yang telah terjadi kepadanya. Ia bercerita bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup dan kembali lagi ke sini. Ternyata Cheong-yi tinggal bersama suami orang yang sudah tua, dan orang tua itu sangat kaya raya. Kakek itu selalu memenuhi kebutuhannya dan memberi Cheong-yi uang yang banyak. Cheong-yi berjanji pada dirinya sendiri akan balas dendam pada si Deoki ini. Setelah percakapan itu, Deoki lalu menemui orang yang telah membawa Cheong-yi waktu dulu. Namun orang itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi membantu Deoki karena orang ini telah dibayar oleh si Cheong-yi. Saat dalam perjalanan untuk pulang, Deoki tiba-tiba menerima telepon dari seorang dokter yang pernah menjadi partnernya. Si dokter memberitahunya bahwa ada seseorang yang datang menemuinya. Ia pun bergegas putar arah menuju ke tempat dokter tersebut. Setelah sampai di sana, terlihat di ruangan itu telah berantakan dan dokter tersebut tidak ada di sana. Ketika sedang memeriksa seluruh ruangan, ia kaget melihat Cheong-yi yang berada di tempat itu dengan orang-orangnya. Cheong-yi mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui rencananya dengan dokter tersebut, di mana mereka lah yang membuat mata ayahnya semakin parah. Deoki lalu meminta untuk menemui ayahnya untuk yang terakhir kalinya, tapi Cheong-yi mengatakan bahwa ayahnya akan melihat kembali dengan menggunakan mata Deoki. Mereka lalu pergi ke suatu tempat dan Deoki pun menemui Hakyu. Di sini akhirnya si Hakyu tahu bahwa wanita yang selama ini bersamanya ternyata itu adalah Deoki. Hakyu pun mengatakan agar Deoki memberinya kesempatan lagi. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan mereka dan menyesali perbuatannya sewaktu dulu. Deoki yang mendengar hal itu tidak bisa menahan tangisannya. Saat itu juga tiba-tiba saja mereka langsung dibius. Pembalasan dendam Cheong-yi adalah dengan cara mendonorkan mata Deoki ke ayahnya secara paksa. Di akhir film, si Deoki lah yang menjadi buta. Sementara Hakyu bisa melihat dengan mata donoran si Deoki. Namun si Hakyu tidak meninggalkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan selalu berada di sisinya sepanjang waktu. Dan film ini pun secara keseluruhan film ini bagus sih. Plotnya dikemas rapi dan tidak berantakan gitu. Tapi jika harus menilai dari karakter si Deoki, kesannya agak lugu tapi banyak ganjennya sih. Gue kurang dapet aja gitu dari perannya. Ya namanya lugu kan gak mungkin sampai kayak ganjenan kayak gitu, apalagi kayak mancing-mancing gitu. Ya sudahlah, yang penting nyogongnya dapet gitu aja. Aduh.